Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembelajaran hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, episode yang kedua. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin adada ma nazzalna 'alaihi wa shalli 'ala sayyidina Muhammadin adada ma lam yusalli 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusyda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Wa bisanabikum sahihil muttasili ilal imam al-hafiz al-faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya an-Nawawi wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharaini amin. Wa qala wallahu ahsanul qail. Qala qad ahsanul qail. Walaqad ahsanal qail, dan sungguh indahnya seorang penjangga berkata, inna lillahi ibadan patana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha la jannata wattakhadhu ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana. Inna lillahi ibadan patana, sungguh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada mempunyai hamba-hamba yang sangat cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka hamba yang cerdas itu menalak, yakni menceraikan dunia, wa khafu al-fitana, dan mereka hamba yang cerdas itu
mereka menakuti akan fitnah. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Nazaru fiha, mereka orang hamba-hamba yang cerdas berpikir, merenungkan pada itu dunia. Falamma alimu, manakala mereka orang-orang yang cerdas telah mengetahui annaha laysat li hayyin watana, bahwasanya dunia tersebut laysat li hayyin watana, tidaklah dunia tersebut untuk kehidupan sebagai negeri yang kekal. Ja'aluha lujjatan, maka mereka orang-orang yang cerdas menjadikan dunia tersebut hanya sebagai batu loncatan. Wattakhazu salihal a'mal fiha sufana. Wattakhazu, maka menjadikan mereka orang-orang yang cerdas salihal a'mal, akan beramal saleh biha pada dunia itu sufana, akan sebagaimana menjadi kapal kendaraannya. Fa idza kana haluha ma wasabtuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqun alal mukallafi ayadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar. Fa idza kana haluha ma wasabtuhu, kata si pengarang kitab Riyadhus Shalihin Syekh Muhyiddin Imam Nawawi Ad-Damaski, beliau mengatakan fa idza kana haluha ma wasabtuhu, maka jika telah nyata keadaan kita ma wasabtuhu, sebagaimana yang telah ku sifatkan akan itu sesuatu, wa haluna, dan hal kita, wa ma khuliqna lahu ma qadamtuhu, dan untuk apa diciptakan kita, lahu, kepada itu sesuatu, ma qadamtuhu, seperti yang telah kukemukakan, yang telah kukemukakan akan itu sesuatu. Fahaqqun alal mukallafi, maka sepantasnya wajib atas seseorang mukallaf, atas seseorang yang balik berakal, ayadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, agar menempuh oleh seorang mukallaf, oleh seorang yang balik berakal, binafsihi, dengan dirinya, madhhabal akhyar, akan sebagaimana tempat tempuhan yang baik-baik. Wa yasluka maslaka ulin nuha, dan sepantasnya wajib
bagi seorang mukallaf maslaka ulin nuha, menjalani suatu jalan yang ditempuh bagi orang yang mempunyai akal, wal absar, dan bagi orang yang mempunyai hati atau pikiran, wa yata'ahhaba lima asyartu ilaih, dan hendaklah bagi seorang mukallaf bersiap-siap lima asyartu ilaih, bagi sesuatu yang telah aku isyaratkan kepada itu sesuatu, wa yahtamma lima nabbahtu alaih, wa yahtamma, dan hendaklah perhatian oleh seseorang mukallaf, oleh seorang yang baik berakal, lima nabbahtu alaihi, bagi sesuatu yang telah aku berikan perhatian kepada itu sesuatu. Waswabu tariqin lahu fi zalika, waswabu tariqin, dan sepaling benar jalan, lahu, bagi seseorang mukallaf, fi zalika, ai fi tahsili zalika, pada menghasilkan itu, untuk meraih jalan menuju ke surga, warasyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan aku memberikan petunjuk, kata musannif, ma yaslukuhu minal masalik, sesuatu yang menjalani oleh seseorang akan itu sesuatu, minal masaliki, daripada orang-orang yang menjalani jalan akhirat. At-ta'addubu bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin. At-ta'addubu, hendaklah beradab, bima sahha, dengan sesuatu yang sahih, dengan sesuatu hadis yang sahih, an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin, dari nabi kita penghulunya makhluk yang terdahulu dan makhluk yang terkemudian, wa karamis sabiqin wal lahiqin, dan seseorang yang paling mulia, makhluk yang terdahulu dan makhluk yang terkemudian. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Semoga rahmat Allah, wassalamuhu, dan kesejahteraan dari Allah alaihi, selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiyyin, dan atas sekalian para nabi-nabi. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah kalian, alal birri wat taqwa, atas berbuat kebajikan dan takwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ini memerintahkan kepada kita agar kita bertolong-tolongan atas kebajikan dan takwa. Bertolong-tolongan baik yang berhubungan dengan tenaga kita, dengan anggota kita, untuk menolong masalah kebaikan, masalah untuk ketakwaan, atau kita menolong dengan akal pikiran kita untuk kebaikan dan untuk ketakwaan, atau kita menolong untuk ketakwaan, untuk kebaikan agama, kita menolong dengan selain daripada akal pikiran, dengan harta kita, atau kita menolong untuk kebaikan, dan untuk ketakwaan, menolong dengan melalui media sesuai sosial, baik lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, atau lewat YouTube,
yaitu dengan menggunakan sarana HP untuk kita bertolong-tolongan di dalam kebajikan dan takwa. Jadi kita bertolong-tolongan dalam kebajikan dan takwa ini adalah semata-mata kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wassaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan riwayat hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni 'abdi ma kana fi auni akhihi. Wallahu fi auni 'abdi ma kana fi auni akhihi. Urmula Allah Subhanahu wa taala fi auni abdi, selalu menolong hambanya, maka nabi auni akhihi, selama-lama hambanya pada menolong saudaranya. Jadi selama-lama kita menolong saudara kita, jadi Allah Subhanahu wa taala menolong kepada hambanya yang menolong saudaranya. Tadi kita menolong kepada saudara kita tadi, baik dengan tenaga atau pikiran kita, atau dengan harta kita, atau kita menolong dengan jabatan kita, atau kita menolong saudara kita lewat media sosial. Wa annahu qala, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa mengajak oleh seseorang atas suatu kebaikan, falahu, maka bagi itu seseorang mislu ajrin, mendapat seumpama pahala fa'ilihi, kepada seseorang yang mengajaknya. Kita mengajak teman-teman untuk berbuat kebajikan dan takwa, mengajak baik kita dengan teman-teman kita, teman-teman dalam seperjuangan di dalam pekerjaan, atau misalnya di rumah, atau misalnya dengan tetangga, atau teman-teman di media sosial lainnya. Nah, jadi apabila kita menolong, apabila kita mengajak saudara kita untuk berbuat kebajikan dan takwa, lalu dia mengamalkan, maka kita mendapat pahala seperti dia yang kita ajak, seperti dia yang mengerjakan itu. Nah, sepertinya juga kita membagi-bagi masalah kebajikan dan takwa. Kita bagi dengan teman-teman yang lain, maka dia misalnya dengan bagian tentang dakwah, tentang ceramah, tentang pembelajaran ilmu fikih, tentang pembelajaran ilmu tauhid, tentang pembelajaran ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah, kita bagi dengan teman-teman, atau kita membagi masalah pembelajaran ilmu tafsir, atau kita membagi masalah pembelajaran ilmu hadis. Kita bagi dengan teman-teman di media sosial, lalu ditontonnya, didengarkannya, dipahamnya, diamalkannya, dikerjakannya. Nah, lalu dia mendapat pahala. Nah, kita yang membagikan, kita yang mengajak kepada teman-teman itu, kita mendapat pahala seperti pahala dia yang mengerjakannya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama semuslim ini jangan ragu-ragu bagikan pembelajaran ilmu agama, bagikan tentang kebaikan ini kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita semuslim, biar kita mendapat pahala seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ini.
Wa annahu qala, dan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Man da'a ila hudan, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, barang siapa mengajak oleh seseorang ila hudan, kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, niscaya baginya mendapat daripada pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, seumpama pahala orang yang mengikutinya. Lain kusuzalika min ujurihim, tidak berkurang akan yang sedemikian itu daripada pahala mereka, syai'an, akan sedikit juga pun. Nah, jadi kita yang mengajak kepada saudara-saudara kita semuslim untuk berbuat kebajikan dan takwa, dia yang mengerjakan, dia yang mengamalkan yang kita ajak tadi, maka dia dapat pahala, kita mendapat pahala juga. Nah, tidak berkurang kita dapat pahala seperti pahala yang didapatinya, sedikit juga pun tidak berkurang. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Nah, ini juga jangan ragu-ragu kita membagikan masalah kebajikan dan takwa kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita semuslim. Bagikan ke seluruh teman-teman kita di media sosial. Wa annahu qala li Aliin radhiyallahu anhu, dan bahwasanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin nu'am." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Fa wallahi, ujar Rasulullah, fa wallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika, sungguh la yahdiyallahu, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah denganmu, rajulan wahidan, akan seorang laki-laki, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min humrin nu'am, daripada binatang ternak yang memirah. Nah, jadi seseorang yang dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bandingannya lebih baik daripada orang yang mempunyai binatang ternak yang memirah. Sapi luar biasa, banyak sapi di lahan sampai memerah sapi itu, menguning, atau kambing itu sangat banyaknya, luar biasa, atau kerbau luar biasa banyaknya. Nah, dibandingkan kerbau-kerbau atau sapi-sapi atau kambing-kambing yang di tengah lahan, yang di tengah padang yang banyak itu, dibandingkan dengan satu orang yang mendapat hidayah, lebih baik orang yang mendapat satu hidayah itu daripada binatang ternak yang memerah itu. Nah, para itu anak ajamah muhtasaran minal ahaditsi sahihati. Para itu, maka oleh karena itu kata beliau, aku berhasrat an ajama'a muhtasaran, agar aku menghimpunkan suatu muhtasar, suatu keringkasan, minal ahaditsi sahihati, daripada beberapa hadis yang sahih. Nah, karena pahalanya tidak berkurang sedikit pun, dan karena orang yang mengajak dalam suatu kebaikan kepada saudaranya dan diamalkannya ajakan kita itu, dia mendapat pahala, kita pun mendapat pahala seperti dia yang mengerjakan. Sedikit pun tidak berkurang dari pahala yang seperti yang dia dapatkan, kita dapat pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Nah, kemudian kata Rasulullah, orang yang dapat hidayah, yang dapat petunjuk, itu adalah lebih bagus daripada binatang ternak yang sangat memirah. Oleh karena itu, kata si pengarang kitab, aku berhasrat hati untuk mengarang ini muhtasar, ini keringkasan daripada hadis-hadis yang sahih. Wah, ini luar biasa.
Nah, hadis Riyadus Shalihin ini kata beliau hanya sebagai ringkasan. Luar biasa tebalnya. Hanya cukup sampai di sini pembelajaran kita. Nanti kita sambung lagi di episode yang ketiga. Cukup sampai di sini. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.